أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib tokoh masyarakat, pengurus masjid, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan taufik, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sambil kita menunggu waktu isya, kita ada itikaf. Bagi yang belum ada itikaf, ya talabul ilmi dan silaturahmi, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumil ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Ali Imran ayat yang ke-155, yaitu ayat yang menjelaskan tentang sebab kekalahan yang keempat dari peperangan Uhud. Sebelumnya sudah dibahas 3 penyebab kekalahan kaum muslimin. Yang pertama, karena hati mereka sudah menjadi lemah karena sudah berubah, ingin mengambil harta ghanimah. Yang kedua, karena mereka saling berbantah, berdebat, berselisih paham. Kemudian yang ketiga, penyebabnya adalah mereka mendurhakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada ayat yang ke-155 ini Allah mengingatkan kembali pada kita untuk sebagai pelajaran pertama bagi para sahabat dan seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Penyebab yang keempat mereka sampai berpaling dari perang Uhud adalah karena mereka digelincirkan oleh syaitan. Mereka ditipu rayu oleh syaitan, dan syaitan itu bisa mengganggu mereka karena sebagian perbuatan yang mereka lakukan, perbuatan yang bertentangan, maka disitulah celah setan untuk masuk lebih menguasai mereka, sehingga mereka meninggalkan medan peperangan. Akhirnya Allah SWT memaafkan mereka
dan mereka pun menyesal atas perbuatannya dan bertobat dan berjanji mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Maka ini suatu hikmah yang besar terjadinya kekalahan di Perang Uhud untuk memantapkan sahabat supaya jangan terjadi kesalahan lagi di masa mendatang. Dan memang terbukti setelah Perang Uhud kaum muslimin tidak pernah lagi mengalami kekalahan. Mereka sudah dapat pelajaran yang penting dari kekalahan Perang Uhud tersebut. Hikmah dari Perang Uhud tersebut. Di akhir ayat Allah mengatakan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Artinya karena mereka sudah melakukan kesalahan, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, maka Allah menyatakan Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kita akan bacakan dulu ayatnya, kemudian kita menerjemahkan, kemudian baru kita masuk kepada tafsir dari ayat yang mulia ini, ayat yang ke-150. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum asy-syaitanu biba'di ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Shadaqallahul 'azim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, tawallaw, yang berpaling, minkum, dari sebagian kamu, dari sebagian kamu, yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua kelompok. Innamastazallahum syaitan, sesungguhnya mereka itu digelincirkan oleh syaitan. Biba'di ma kasabu, dengan sebab sebagian apa yang mereka lakukan. Walaqad afallahu anhu, dan walaqad afallahu anhu, dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Innallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Baik, ayat ini menjelaskan kembali penyebab, salah satu penyebab terjadinya kekalahan di Perang Uhud. Ayat ini masih menceritakan tentang Perang Uhud, yang mana ketika para sahabat berkumpul di sekitar Bukit Uhud atau Gunung Uhud, maka Rasulullah pun mengatur strategi menempatkan para sahabat di tempat-tempat yang persiapan untuk berperang. Ada yang bagian penyerang tengah, ada yang bagian kanan, kiri, dan ada yang pasukan berpanah. Pada awalnya para sahabat sangat semangat, sangat taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW, sehingga karena ketaatan tersebut Allah menepati janjinya. Apa janji Allah? Walaqad sadaqakumullah idh tahussunahum bihi. Dan sungguh Allah telah menepati janjinya, karena Allah berjanji
kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat ya, kepada Allah dan Rasulnya akan diberikan kemenangan. Dan benar, di awal peperangan umat Islam mendapatkan kemenangan. Izdahussunahu, ketika kamu membunuh mereka. Tahussu sudah kita jelaskan sebelum ini, itu membunuh tanpa ada perlawanan sedikit pun. Padahal jumlah lebih banyak mereka, alat perang lebih lengkap mereka, tetapi Allah mengatakan bi'idnih, dengan izin Allah ya, mereka tidak bisa membalas serangan dari kaum muslimin, sehingga kaum muslimin berhasil menembus yang pemegang benderanya dan membunuhnya, dan 7 orang ya, 7 orang yang berada di kiri kanan pemegang bendera tersebut juga dibunuh, dan pembunuhannya sangat kuat sekali, sehingga mereka tidak bisa membalas, mereka tidak bisa menghalangi begitu kuatnya, begitu kerasnya pukulan dari kaum muslimin. Sehingga melihat keadaan yang demikian dahsyat, demikian luar biasa, seperti singa Hamzah yang digelar dengan singa pada pasir, kemudian juga Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, pejuang-pejuang yang tangguh, merobek pasukan inti mereka, sehingga yang lain pun berhamburan, nggak ada yang berani dekat. Dan ini sebagaimana menjadikan sungguh Allah telah menepati janji. Tapi sayangnya ketika umat Islam sudah melihat kemenangan di depan mereka, umat Islam sudah melihat pertolongan Allah di depan mereka, kaum kafir berhamburan, wanita-wanitanya melarikan diri, berteriak, maka pasukan yang di atas gunung mulai berubah niatnya. Tadinya siap-siap untuk memanah, tadinya siap untuk mempertahankan tempat sebagaimana ditetapkan Rasul, sekarang sudah berubah niat karena melihat harta ghanimah sudah berhamburan, kafir sudah mudah pecah kecil, larikan diri. Yang terpikir bagi mereka, kita sudah menang. Kalau sudah menang, kita berhak menerima harta ghanimah. Datanglah syaitan waktu itu. Jadi syaitan ini datang apabila seseorang itu sudah berubahnya. Tapi kalau ikhlas terus, ikhlas, ya Allah, aku tahu ya Allah, Islam sudah mulai menang, ya Allah. Kemenangan sudah di depan mata, tapi aku tidak akan berubah, ya Allah. Semata-mata karena Allah, aku tetap mentaati Rasulullah. Kalau itulah yang dari sahabat waktu itu, setan tidak akan bisa masuk, karena setan bersumpah, demi Allah, ya Allah, berikan aku umur panjang, la ughwiyannahum, aku akan sesatkan manusia. Jadi mereka sudah mempersiapkan waktunya 24 jam mengganggu kita, mengganggu orang kafir sudah tidak perlu diganggu lagi, sudah mengikut mereka, yang menjadi target mereka yang mulai
kuat imannya, ya walaupun yang sudah kuat imannya tetap target mereka, ya. Karena mereka kita tidak bisa melihat, kita berperang tapi musuh nggak bisa kita lihat. Dari segi strategi kita udah kalah, ya. Maka kita minta kepada Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung, ya. Kemudian katanya, aku akan menyesatkan mereka ya Allah, Adam dan seluruh keturunannya dari jalan yang lurus, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kalau kita menjaga keikhlasan kita terus, ya, berarti sholat atau ketika bersedekah, kadang mesti berubah. Nah, kalau ada bertua ini, malu sedekah cuma 10.000, kan? Nah, berubah. Tujuannya apa? Supaya ya mertuanya tahu dia dermawan. Kan mudah saja berubah. Tadi orang sudah ikhlas, sedekah 10.000, 20.000, karena ada atasannya atau orang yang disegani-nya, wah enak nih, dengar saya sedekah 10.000 aja, nah, berubah. Nah, kalau sudah berubah, di situ setan mudah masuk, ya. Disitulah setan masuk. Tapi kalau kita tetap ikhlas, kita tidak mengharapkan pujian dari atasan kita, tidak mengharap pujian dari manusia, tidak musuh riya dan sum'ah, semata-mata mencari keridhaan Allah, ikhlas lillah ta'ala, maka kita seolah-olah sudah memagari diri kita, seolah kita sudah punya benteng. Setan tidak bisa lagi mengganggu. Dia akan cari yang lain, cuma dia saya ganggu, akan mempan, saya rayu pun tidak mempan. Nah, para sahabat ini yang berubah hatinya ini dimasuki, dibisikin oleh setan, ya. Apalagi itu kemenangan sudah depan mata, ya. Ini kesempatan kamu untuk mengambil ghanimah, karena halal. Harta ghanimah itu bagi umat Islam halal, kepada umat haram. Kalau pada zaman Nabi Musa itu harta ghanimah haram, harus dikumpulkan dan dibakar, ya. Tapi Allah Ta'ala memberikan rahmatnya, kasih sayang kepada Nabi Muhammad dihalalkan. Akhirnya dengan bisikan setan tadi, oh iya ya. Nah, kalau sudah iya, setuju, sama dengan kita sholat gitu. Sholat coba kita yang paling bagus, bacakan paling bagus. Jadi setan bilang, kamu ini sholat kamu paling bagus. Oh iya juga ya. Nah, kalau sudah iya, itu sudah datang. Sudah datang sifat ujub dalam hati. Kayaknya suara kamu ini bagus sekali kalau baca Quran. Bagus sekali. Ya betul ya. Nah, harus kita tolak, ya. Atau ada orang memuji kita, langsung kita tolak. Allahumma la taj'al Allah waj'al ahsan mimma yasha. Allah, ya. Janganlah aku disiksa ya Allah, karena pujian-pujian orang, jangan aku disiksa ya Allah, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka pujikan, mereka katakan. Jangan iyakan, iya ya, Pak Haji ini paling dermawan di kampung ini. Oh iya ya. Nah, jangan. Kita doa, ya Allah, jangan hukum aku ya Allah, karena aku dipuji-puji orang ya Allah, tapi jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka katakan. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Itu doa supaya kita selamat daripada ya rasa ujub, rasa sombong. Ya, karena setan terus masuk mengganggu kita. Dan bisa dia mengganggu kita ke masjid. Ya sebelah asar, maka sebelum asar kita udah wudu, kita udah mempan. Tapi kalau orang baru senang,
itu di HP kamu bagus itu. Ini suasana, boleh tapi macam-macam kita buka macam-macam, habis so. Dia akan menghalang-halangi manusia. Maka dalam ayat ini Allah Taala mengatakan, Innal ladina tawallaw, sesungguhnya orang-orang yang berpaling. Tawallaw, ya, itu artinya berpaling, yang tadinya menghadap musuh sekarang sudah tidak menghadap musuh lagi, sudah membelakangi musuh. Kenapa? Mau lari. Nah, itu makna berpaling. Di dalam hadis tersebut, dalam satu hadis, salah satu dosa besar tawalla yaumid dzahf, berpaling pada hari peperangan. Itu dosa besar. Ada 7 dosa besar dibutuhkan Allah, ya. Termasuk lari dari peperangan. Nah, berarti ini sudah melakukan dosa besar ini. Innal ladzina tawallaw, sesungguhnya orang-orang yang berpaling. Siapa yang berpaling itu? Minkum, sebagian dari kamu, enggak seluruhnya. Ya. Yang berpaling pertama siapa? 300 orang munafik. Belum perang lagi mereka udah berpaling lagi. Wah, kalau begini ceritanya nggak ada bakal menang ini, dan orang pasukannya begitu lengkap, jumlahnya 3.000, kita cuma 1.000 aja, buang-buang nyawanya kemarin, buang waktu aja kita pulang. Nah, ini dosa besar, termasuk dosa besar. Dan nanti ketika terjadi peperangan, ada yang sudah terbunuh, bahkan dikabarkan Nabi Muhammad meninggal, apalagi kita tunggu, ayo kita langsung lari. Bahkan ayat sebelumnya kita pernah bahas, sampai Nabi memanggil mereka, menyeru mereka, mereka nggak dengar, saking larinya mereka, saking kencangnya lari mereka. Yang di belakang, kalau yang udah jauh, sudah jelas nggak bisa dipanggil, ini masih di depan Nabi, itu pun nggak dengar, saking ya berpalingnya mereka dari peperangan. Tapi siapa itu? Minkum, sebagian kamu. Kapan itu mereka berpaling? Kapan mereka itu meninggalkan peperangan? Yaumal taqal al-jama'ah, pada hari bertemunya 2 pasukan. Kalau zaman dahulu mungkin perangnya jarak dekat, ya, karena senjata pada waktu itu paling panah lah, jarak jauh, gitu ya. Pedang, ya, tombak, nah itu sendiri. Jadi harus berdekatan pada hari bertemunya 2 pasukan. Kalau perang sekarang kan seperti di Iran, yang satu di Israel, satu di tempat yang lain, itu jarak jauh yang pakai rudal plastik aja, ya. Pakai ground aja udah sampai, tidak perlu bertemu. Maka di sini disebutkan yaumal taqal jama'an. Karena peperangan pada waktu itu rata-rata itu bertemu dulu, ya, musuh tadi, ya, 2 kelompok tadi baru bisa berperang. Jadi di sini disebut yaumal taqal jama'an. Kapan ini terjadinya? Di sini nggak disebutkan di mana kejadian, cuma disebutkan ketika bertemunya 2 jamaah, 2 pasukan, ya. Tetapi karena ayat sebelumnya menceritakan tentang perang Uhud, berarti ayat ini menceritakan tentang kejadian di perang Uhud. Apa kejadiannya? Yaitu sebagian dari kaum muslimin, ya, berpaling ketika bertemunya 2 pasukan ini. Yaumal taqal al-jam'ah. Kemudian Allah jelaskan, innamastazallahumush syaitan, sesungguhnya, ya, kenapa terjadi begitu, kenapa mereka lari?
sesungguhnya mereka itu telah digelincirkan oleh syaitan. Jadi penyebab manusia ini kadang berbuat dosa, berbuat maksiat, tenggelam dalam kedurhakaan, itu karena mereka itu telah digelincirkan oleh syaitan. Istazalla, asal kalimat itu zalla, ya, kalimatnya zalla. Zalla itu apa artinya? Tergelincir. Kalau sebut tergelincir itu mereka ini nggak sampai jatuh, memang nggak sampai fatal, cuma tergelincir. Kalau kita dulu di kampung itu ada pematang sawah, itu kan jalan kecil aja, hujan kadang, ya. Karena kita bisa tergelincir. Tergelincir itu apa? Kaki kita yang satu jatuh ke bawah, yang satu masih di atas, itu namanya tergelincir, ya. Tapi kalau dua-duanya jatuh ke bawah itu nggak tergelincir lagi, itu jatuh namanya. Nah, artinya ini nggak parah lah, nggak sampai fatal. Innamas tazallahumus syaitan, sesungguhnya mereka itu telah digelincirkan oleh syaitan, tergelincir dari jalan yang lurus. Karena mereka sebetulnya tidak ada niat dari awal, cuma karena melihat di depan mata kemenangan, situ baru berubah, baru situ mereka datang syaitan tadi. Bukan dari awal. Kalau dari awal itu berarti sudah jatuh, seperti orang munafik. Memang tujuan dari awal itu mau cari dunia. Begitu mereka begitu pulang, nah, itu bukan tergelincir, itu yang jatuh sudah. Ya. Sama seperti kisah Nabi Adam ketika di surga. Ya. Fa'adallahu wasyaitan anha fa'akhrajahuma, ya, fa'akhrajahu mimma kana fihi. Jadi ketika Nabi Adam berada di surga, padahal Allah sudah memperingatkan kepada Nabi Adam supaya jangan mendekati pohon ini, ya. Dan sesungguhnya inna hadza, sesungguhnya ini musuh kamu. Allah ingatkan setan ini, iblis ini musuh kami, tapi Allah nggak menyebutkan nama iblis itu. Karena dari awal iblis itu sudah durhaka kepada Allah. Suruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau, ya kan? Padahal dia sudah melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ya, surga dan neraka dia sudah lihat. Kok disuruh sujud aja kepada Nabi Adam nggak mau? Maka Nabi dan kafirin, ya. Apa dalam Quran tersebut? Aba wastakbar, enggan dan menyombongkan. Itu sifat yang dibenci oleh Allah. Maka ketika Allah menjelaskan kepada Nabi Adam bahwasanya iblis ini musuh kamu, Allah nggak mau menyebutkan namanya lagi, saking bencinya Allah kepada iblis. Inna hadza, sama dengan kita, kalau kita ada benci kepada seorang itu kita tidak mau menyebut namanya, asli dia itu, tidak mau menyebut namanya. Allah itu tidak mau menyebut nama iblis ini, tapi Allah ingatkan kepada Adam, jangan sampai ini iblis ini menyesatkan kamu, ini musuh kamu. Adam udah semangat ya, tetap sama Hawa taat kepada Allah surga, ya. Tapi iblis, ya, dengan keraguannya yang menyampaikan kepada Nabi Adam, kamu mau nggak kekal di surga ini seperti malaikat? Karena saya tidak dengar kamu akan dikeluarkan dari surga ini, ya. Kalau kamu mau, ini ada rahasia. Siapa orang yang nggak mau kekal di surga, begitu indah, begitu nikmatnya di sana? Ini pohon, makan buah. Waktu itu Nabi Adam kan tidak ada niat sama sekali, karena dia tahu itu neraka. Tapi karena
diberitahukan yang begitu berita dari iblis tadi, akhirnya berubah sampai makan ya. Tapi nanti di situ ada hikmahnya juga. Kenapa Nabi Adam sampai makan? Karena hikmahnya memang Nabi Adam akan dijadikan khalifah. Begitu juga dalam Al-Quran, kenapa kalah? Allah sanggup aja memberi kemenangan kepada umat Islam. Tapi ada hikmahnya ya. Sehingga itu pelajaran penting. Betul-betul mereka bertaubat kepada Allah. Inilah yang menyebabkan mereka ya setelah itu mendapatkan terus kemenangan dari ya. Innamastazallahum asy-syaitan fa'azallahuma, maka setan pun menggelincirkan Nabi Adam, tapi nggak sampai KO ya. Nabi Adam cuma sampai tergelincir saja. Akhirnya dia diturunkan ke bumi. Ada alasan Allah menyuruh dia turun ke bumi sampai dulu dia bertaubat kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semuanya itu tidak pernah dia berkesalahan lagi. Menang mutlak, menang telak Adam terhadap iblis. Bisa katakan sampai Nabi Adam meninggal dunia dalam benar-benar beriman kepada Allah. Fataba alaih, Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Itu juga kita sekarang ya. Kita ini siapa yang tidak pernah digelincirkan? Mungkin kita sampai terjatuh ya, tapi nggak usah kita putus asa, tidak usah kita ya lemah semangat ya, segeralah bertaubat kepada Allah. At-taibu minaz zambi kaman la zamban. Orang yang bertaubat dari dosa sama dengan tidak berdosa sama sekali. Kalau sudah dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Innamastazallahum asy-syaitan, sesungguhnya mereka itu digelincirkan oleh syaitan. Jadi dipurai oleh syaitan. Asy-syaitan itu kalimat dari syatona. Syatona itu artinya yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, kenapa? Karena buruk perbuatannya. Karena dia selalu ya, orang yang dalam baik, orang yang sudah jadi baik itu dirubah sebenarnya. Orang yang berbuat taat dibuat jadi maksiat. Orang yang sudah beriman dijadikannya kafir. Itu kan perbuatan yang luar biasa, ya. Perbuatan yang sangat buruk, ya. Maka diberilah nama iblis tadi dirubah menjadi syaitan. Saking buruknya berarti. Maka syaitana, dan juga bentuknya juga berubah. Awalnya dia bercahaya seperti malaikat indah, tapi karena dia berbuat buruk, Allah kutuk juga bentuknya jadi buruk, jelek. Ya, dalam ulama itu, para ulama itu mentafsirkan itu matanya itu keluar ada seperti api gitu. Banyak mulutnya, giginya bertaring, lidahnya keluar, yang tanduk. Pokoknya mengerikan. Kalau dizohirkan Allah, iblis itu di sini kita lihat saking buruk dan mengerikannya. Maka dikatakan itu syaitan, ya, orang yang bukan makhluk, yang bukan buruk saja bentuknya, perangi juga buruk. Maka kalau sebagai manusia itu syaitan juga, karena mungkin perangi itu sudah buruk, ini sudah keluar dari fitrah manusia. Innamastazallahum asy-syaitan. Jadi Allah sebutkan nama iblis itu syaitan juga. Bi ba'di ma kasabu. Kenapa setan bisa menggelincirkan mereka? Ini bisa bagian dengan sebab sebagian apa yang mereka telah lakukan. Kasar. Apa yang mereka lakukan? Pertama, hati mereka sudah berubah. Hatta fashiltum, ayat sebelum ini, sehingga kamu menjadi lemah. Kapan manusia itu menjadi lemah? Kalau tadi niatnya akhirat, sekarang sudah dunia. Ya.
Kalau tadi niatnya lillah, sekarang sudah mau mencari pujian orang lain. Itu menyebabkan hati manusia itu lemah, mudah dirayu, ya, mudah dipengaruhi oleh baik hawa nafsunya, baik iblis atau setan, ataupun orang-orang yang mempunyai sifat seperti, ya, iblis atau setan tadi, ya. Jadi sini Allah menyatakan iblis tadi bisa atau setan tadi bisa mengizinkan mereka dengan sebab sebagian apa yang mereka lakukan. Apa lagi yang mereka lakukan? Mereka berbantah, ya. Mereka mendurhakai Nabi. Jadi ulama mengatakan kalau seseorang itu berbuat dosa, kemudian dia tidak bertobat, itu jadi sarang iblis. Itu jadi tempat iblis bisa bertengkar, ya. Tempatnya, ya. Dia bisa mual, apalagi merayu lagi untuk dosa-dosa selanjutnya. Ada istilahnya dosa nanti, dosa anak, setelah itu dosa cucu, ya, terus karena dia tidak segera minta ampun kepada Allah. Seharusnya begitu dia berdosa, ya, dalam disebutkan khairukum, ya, sebaik-baik kamu adalah orang yang segera bertaubat, kepada Allah, at-tawwabun, kan, sebaik orang yang bertaubat. Maka segera begitu kita merasakan dosa-dosa kita banyak, ya, sudah melakukan, segera bertobat kepada Allah supaya dosa kita tadi itu minimal diampuni, ya. Ada yang diampuni, ada yang dihapus. Kalau bisa dihapus, kalau diampuni itu ditutupi, dosa itu masih ada, cuman masih ditutup oleh Allah, ditutup sehingga kita tidak sampai setan sampai nggak tahu, ya, orang yang punya dosa ini, dan kita tidak terlalu terpengaruh dengan dosa itu, tutup. Kalau dihapus itu lebih bagus lagi. Makanya ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah doa yang paling afdal ketika aku merasakan malam Lailatul Qadar, aku mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Penghapus dosa, ya, maka hapuskanlah dosa-dosa. Kalau sudah dihapus, itu sudah nggak ada lagi. Tapi kalau diampuni, itu baru tutup, masih ada dosa. Maka makin banyak kita beristighfar, makin banyak kita minta ampun, maka mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Innamastazallahum syaitanu li ba'di ma kasabu. Makanya kita remehkan, ya, dosa-dosa kita bersama manusia, dosa-dosa kita bersama makhluk, yang penting kita menganiaya hewan-hewan, ya, dosa-dosa kita kepada orang tua kita itu lebih parah lagi, dosa kepada orang-orang kita berjasa kepada kita, guru-guru kita, berdosa kepada Rasulullah, dosa kepada Allah, kan, segerakanlah bertawab kepadanya. Walaqad afallahu anhu. Ini pernyataan dari Allah. Karena para sahabat begitu sedih, sahabat begitu gelisah, sahabat begitu menyesal terhadap peristiwa, ya, yang terjadi di perang Uhud tersebut. Mereka pun minta ampun kepada Allah, betul-betul bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Langsung ada jawaban dari Allah, walaqad afallahu anhu. Walaupun mereka sudah berhasil digelincirkan oleh setan, seperti Nabi Adam sudah makan buah khuldi, ya, tapi dia berkata Nabi Adam benar-benar maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam. Sini juga walaqad afallahu anhu,
dan sungguh-sungguh Allah telah memaafkan dosa-dosa mereka. Melihat ayat ini turun, para sahabat yang tadinya sudah sedih sekali, lemah badannya, merasa bersalah, terus gembira. Ya, kenapa? Keampunan dari Allah itulah tujuan mereka. Ada seorang sahabatnya 3 orang yang gak pergi perang Tabuk. Akhirnya Nabi Allah suruh, apakah mereka? Ucilkan mereka, embargo mereka, jangan ditegur, bahkan dia ucap salam jangan dijawab. Tentu bingung sahabatnya yang 3 ini. Sehari, 2 hari, 3 hari masih riwayat. Ini sudah berhari-hari. Ya Rasulullah, Assalamualaikum. Gimana perasaan kita? Salam-salam kepada kata Assalamualaikum. Diam dia. Semua pada nggak mau, dia mampu. Ya, betapa sedih. Sampai 50 hari mereka sudah berkaya. Bahkan ada yang menawarkan supaya masuk agama Nasrani akan diberikan kekayaan. Mereka tolak. Sampai turun ayat. Ya, Nabi sedih juga sebenarnya, sahabatnya sedih juga. Tapi ini keputusan dari Allah. Sampai turun ayat menyatakan Allah menerima taubat mereka. Apa katanya? Tidak ada hari yang bahagia dalam hidupku kecuali hari diterimanya taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Barulah mereka perlu sahabat masing-masing memeluk mereka, menyalahkan mereka selamat ya. Artinya mereka sudah dimaafkan oleh Allah. Begitu juga ini. Walaqad afallahu. Ini jaminan untuk mereka. Kalau kita apa jaminan untuk kita? Tidak pernah. Pernah tidak Allah turun malam-malam atau malaikat mengasih tahu, Pak, dosa Bapak sudah diampuni. Ya, siapa kamu? Saya malaikat. Nah, nggak pernah. Tapi sahabat jelas pernyataan maaf langsung dari Allah. Bukan ayat ini, ayat sebelumnya juga. Alangkah bahagia. Ya. Lalu untuk kita apa? Innallaha ghafurun halim. Nah, itu kita untuk seluruhnya. Kita pun tidak usah terlalu sedih. Kita jangan dibawa perasaan kita putus asa. Allah menyatakan Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun, Halim, Maha Penyantun. Ya Allah SWT dengan keampunannya yang terbuka pintu taubat sampai kapan? Malam yughargir, selama seseorang itu belum gharghar. Selama seseorang itu nyawanya belum sampai di kerongkongan. Ya. Kalau sudah sampai di kerongkongan, ya, gharghar, baru bertobat, tidak terima. Ya. Ketika Firaun ya, napasnya sudah satu-satu, baru dia minta beriman, Allah sudah tidak terima. Maka sekarang mumpung kita masih sehat, kita masih kuat, ya, segera bertobat kepada Allah, akan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Beriman, bersegera bertobat kepada Tuhanmu. Wasari'u, bersegeralah. Sabiqu, berlomba-lombalah. Jangan ditunda-tunda ya, untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Penyantun itu artinya Allah itu sangat lembut. Tidak begitu kita menunda langsung diazabkan, masih diberi kesempatan, diulur. Itu penyantunnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan satu saat dia mau kembali kepada Allah. Ya? Maka rugilah kita tidak memanfaatkan sifat pengampunnya Allah dan sifat penyantun ini untuk kita segera kembali kepada. Baik,
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin di antara jamaah ada yang mau kita bahas, ya, baik ayat yang kita bacakan ini ataupun di luar pembahasan. Dipersilakan. Apa baca? Mungkinkah Nabi itu sudah mengetahui bahwa kejadian semacam ini sengaja diciptakan oleh Allah sebagai pelajaran bagi manusia? Karena ini tahapannya cukup lengkap ini. Lalu yang kedua, Pak Ustadz, mengenai harta rampasan itu, tingkat kehalalannya bagaimana itu? Baik. Ya. Ada dua pertanyaan. Apakah Nabi Muhammad sudah mengetahui kejadian di perang Uhud ini, ya, akan mendapat kekalahan, kemudian hikmahnya demikian, ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Untuk masalah-masalah yang gaib yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kejadian ini belum terjadi, maka itu tentu belum sampai kepada alam musyahadah kita, masih alam gaib, ya. Maka tentu Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi nanti waktu perang Uhud, apakah mendapat kemenangan atau kekalahan, ya, kecuali Allah memberi tahukan kepadanya, ya. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad tidak tahu. Kalau Allah tidak memberitahu, ya, maka dia nggak tahu. Tapi ada beberapa perang seperti perang Khaybar, ya, perang Khaybar setelah Nabi pulang dari Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ternyata orang-orang Yahudi di Madinah itu sudah berencana ingin menghancurkan Madinah. Pasukannya 15.000, ada 20.000 di Khaybar. Nabi diberitahukan oleh Jibril, itu orang mereka sudah mempersiapkan pasukan untuk menghancurkan umat Islam. Maka Nabi suruh mempersiapkan pasukan yang berperang hanya yang ikut di Hudaybiyah saja. Berapa jumlahnya? 1.400 orang saja. Ya. Sementara yang lain berapa nih? 15.000, 20.000 pasukan lengkap. Tapi waktu itu Nabi sudah diberikan kabar gembira oleh malaikat Jibril, mau Nabi Muhammad menang. Ini ada apa? Sesuatu hal yang belum terjadi. Kan? Jadi apa pertanyaan? Yang kedua, tingkat kehalalan dari masalah kalimah itu ada aturannya, ya. Nanti ada namanya harta faid, ada namanya harta ghanimah, ya. Kemudian dari segi kehalalannya, kalau memang yang kita usahakan sendiri, kita membunuh orang kafir, itu seluruh yang dia pegang kita bisa miliki, kita berbagi. Adapun harta yang mungkin yang banyak itu kan, yang bukan dari pribadi, itu akan dikumpulkan nanti dibagi 5, ya. Sebagaimana kalau rasulnya nanti orang berkuda sekian, orang yang berjalan kaki sekian, itu halal selama tidak ada yang curang, ya. Ada satu orang curang tuh, nempelnya baju, ya kan, simpan, ternyata apa kata Nabi, dia nggak sah, dia benar, padahal dia sudah berjuang di jalan Allah, masya Allah, berkorban, tapi dia menemukan satu baju, ada kata Nabi luar biasa, ya. Jadi kalau memang dia mengambilnya tidak cara baik, maka itu dosa besar. Baik, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.